basa. Jeruk. Siapa sih yang nggak kenal jeruk? Rasanya pasti masam kan? Meskipun ada yang manis sih. Kemudian ada buah asem, ini mah pasti asemnya. Selanjutnya ada belimbing buluh, ini juga sama, asem. Nah, ketiga benda ini pasti memiliki zat yang bersifat asam. Betul, karena zat asam biasanya memiliki rasa masam dan dapat merusak atau bersifat korosif, terutama pada logam. Zat asam ini dapat melepaskan ion H+ saat terlarut dalam air. Contohnya seperti apa? Baik, seperti ini contohnya. Salah satu zat asam adalah asam lambung, asam yang ada di dalam lambung kita. Senyawanya adalah HCl atau asam klorida. Ini kalau terlarut dalam air, HCl ini akan berpisah menjadi ion-ion. Ada ion H+ dan ion Cl. Karena HCl melepaskan ion H+, maka HCl ini disebut dengan zat asam. Selanjutnya ada asam sulfat atau H2SO4. Ini merupakan air aki yang biasa kita kenal di pasaran. Nah, ini bentuk senyawanya. Kalau terlarut dalam air, H2SO4 ini akan melepaskan ion H+ atau ion hidrogen dan melepaskan ion SO4. Karena melepaskan ion hidrogen atau ion H+, maka H2SO4 ini disebut dengan zat asam. Selanjutnya basa. Apa sih bedanya asam sama basa? Yuk kita lanjutkan. Nah, zat basa ini biasanya memiliki rasa pahit dan teksturnya licin. Ya, meskipun nggak semuanya licin. Contohnya adalah sabun. Ini sifatnya basa. Kemudian sampo, sabun cuci tangan, dan juga soda kue. Nah, semua benda ini bersifat basa. Zat basa melepaskan ion OH- saat terlarut dalam air. Nah, contohnya adalah NaOH atau soda api atau bahan yang biasa digunakan untuk membuat sabun. Kalau terlarut dalam air, ini akan melepaskan ion Na+ dan ion OH-. Nah, karena melepaskan ion OH-, maka NaOH atau soda api ini merupakan zat yang bersifat basa. Selanjutnya MgOH 2 kali, magnesium hidroksida, atau ini merupakan bahan pembuat obat mah. Kalau terlarut dalam air, obat mah ini akan melepaskan ion Mg atau ion magnesium dan juga ion OH-. Apa sih bedanya asam dan basa dan apa fungsinya dua benda tersebut? Yuk kita simak. HCl disebut dengan asam lambung. Kan kalau asam lambungnya terlalu tinggi, perut kita akan sakit ya. Maka harus diobati dengan obat mah. Obat mah ini bahannya adalah MgOH 2 kali. Nah, magnesium hidroksida atau obat. Dari reaksi ini, kalau HCl dicampur dengan obat mah, asam lambung dicampur dengan obat mah, akan menghasilkan magnesium klorida atau zat garam dan ditambah air. Asam ditambah basa menghasilkan garam atau zat yang bersifat netral. Nah, dari sini basa ini merupakan penetral asam. Pencampuran asam dengan basa disebut juga reaksi penetralan. Nah, basa ini menjadi jawaban atau solusi untuk mengantisipasi korosifnya zat asam. Bahayanya zat asam bisa diobati dengan zat basa. Nah, untuk seberapa asam sih, seberapa basa sih, itu tergantung dari derajat keasaman. Nah, derajat keasaman ini kita kenal dengan pH. Ya, kita kenal dengan pH. Angkanya dari 0 sampai 14, tidak kurang, tidak lebih. Makin kecil angkanya, misalkan 0, ini menunjukkan benda ini sangat asam. Sedangkan makin tinggi angkanya, makin tinggi pH-nya, ini menunjukkan benda itu sangat basa. Sedangkan tengah-tengahnya, ini disebut dengan netral. Kalau pH-nya 7 netral, seperti air, garam, dan lain. Nah, ini asam, dan semakin kecil semakin asam, semakin tinggi pH semakin basa. Ya.
selanjutnya Bapak berikan contoh asam kuat, asam banget, bahkan sangat korosif, sangat merusak. Contohnya adalah asam lambung. Asam lambung ini sangat merusak. Kenapa sangat merusak? Karena di dalamnya ada senyawa HCl, tapi fungsinya ini untuk menghancurkan makanan dan membunuh kuman, sehingga yang masuk ke dalam usus kita adalah sari-sari makanan yang siap diserap. Nah, tidak ada lagi kuman maupun bakteri ketika sudah masuk ke dalam lambung. Kemudian yang lemah nih, asam lemah. Contohnya ini, lemon. Nah, lemon ini memiliki senyawa asam sitrat atau vitamin C yang berfungsi sebagai perisa asam. Tidak terlalu korosif, tidak terlalu merusak karena sifatnya asam lemah, tidak kuat. Jadi aman untuk dikonsumsi. Nah, selanjutnya basa. Ini basa lemah. Basa lemah. Jadi kalau misalkan mau menetralkan asam dengan air kolam, nah dengan basa lemah hasilnya tidak terlalu memuaskan. Contohnya adalah air kolam. Air kolam ini memiliki senyawa amoniak yang berasal dari kotoran ikan. Nah, senyawa tersebut bersifat basa. Nah, kalau pengelola kolam ikan ini harus membuat sebisa mungkin supaya kolam tersebut bersifat netral. Kalau terlalu banyak kotoran atau amoniak dalam kolam, maka kolamnya bersifat basah dan menjadi tidak sehat untuk kehidupan ikan di dalamnya. Nah, selanjutnya ada basa kuat. Nah, basa kuat ini contohnya sabun. Nah, sabun mengandung senyawa KOH atau NaOH sebagai bahan dasar pembuat sabun. Kalau kalian terkena zat asam di kulit sehingga membuat kulit kalian perih karena korosifnya asam, segera cuci dengan sabun, karena sabun ini bersifat basa kuat dan bisa menetralkan asam.